Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang Jumat yang saya hormati, wasiat pada kali ini kita mulai dari surat Zuhruf, surat 43, ayat 36 dan 37. Kalimatnya pendek, sederhana, mudah dipahami, sehingga tentu tidak berat ya, kalau ini dipakai dalam sholat. Wa may yakshu an dzikrir-rahmani, yaitu siapa yang berpaling dari kesadaran hidup menurut ajaran Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitonan, niscaya kami Allah mendatangkan setan padanya. Allah ya yang mendatangkannya. Niscaya kami Allah mendatangkan setan padanya, fahuwa lahu qarinun, yang selanjutnya dia setan menjadi pendamping baginya. Jadi orang yang berpaling dari kesadaran hidup menurut ajaran Ar-Rahman, yaitu Al-Quran menurut Sunnah Rasul, niscaya kami Allah mendatangkan setan padanya. Selanjutnya dia hidupnya ditemani, didampingi oleh setan. Tentu kita melihat bahaya. Selanjutnya ayat 37, wa innahum la yasuddunahum an-sabili. Di sini ada humnya berarti setannya jamak, karena setan itu bukan satu. Wa innahum la yasuddunahum, yaitu sungguh mereka, yaitu para setan, benar-benar menghadang mereka. Tadinya siapa yang man itu diwakili oleh huwa pada yakshu. Nah di sini jadi wa innahum la yasuddunahum, yaitu benar-benar mereka, yaitu setan-setan, benar-benar menghadang mereka, orang-orang itu, anisabili, dari jalan hidup, sama dengan ansabilillah, dari jalan hidup menurut ajaran Allah. Wa yasabuna annahum muhtadun, di mana mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka orang yang hidup berpedoman. Di sini yang kita ingin peringatkan, saya ingin peringatkan diri saya dan hadirin sekalian, kita ambil kalimat wa yasabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka hidup berpedoman. Ini melambangkan begitu lihainya setan dalam menjurumuskan manusia kita. Ya, setan itu sendiri minal jinni wal insi, lihainya menjerumuskan korbannya.
sehingga si korban mengira bahwa mereka hidup berpedoman. Ini jangan dianggap enteng. Kalau orang kesasar menganggap dirinya akan mencapai tujuan, begitu diperingatkan ini tidak gampang. Kalau orang mau ke Bandar Jaya diterbang di belok kiri, dia diberi wawasan oleh seseorang, kesinilah Bandar Jaya. Begitu diperingatkan Bandar Jaya itu bukan belok kiri, dari terbang itu lurus, dia akan menganggap si pemberi ingat ini menjerumuskan dia, sehingga bisa nanti dituduh oh ini mah orang sesat. Nah, bisa begitu. Jadi kita jangan menganggap enteng dari kalimat wa yasabuna annahum muhtadun, sebab mereka itu korban setan, tapi mereka mengira hidup berpedoman. Yang dilakukan khutuwati syaiton, yang dilakukan langkah-langkah setan, tapi mereka punya perkiraan ini yang benar menurut Allah. Di sinilah maka kita jangan menganggap enteng dengan adanya kalimat wa yasabuna annahum muhtadun. Jadi satu bisa menimbulkan fitnah kepada orang yang musyriqon. Orang yang meluruskan bisa dituduh macam-macam. Yang kedua, dari sini harus jadi perhatian kepada kita bahwa menjadi musyriqon itu harus berkemampuan terima. Terima itu excellent. Excellent itu istimewa. Istimewa, tidak ada tandingannya. Capailah kemampuan terima sebagai musyriqon, karena akan berhadapan dengan kalimat tadi wa yasabuna annahum muhtadun, sehingga yang mengira hidup berpedoman menjadi sadar bahwa ini sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar kebijakan Allah. Sehingga disinilah maka kita ambil Surat Nahl, surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ud'u ila sabili rabbika, dakwahilah oleh Anda, manusia berarti didakwahi, ke arah jalan hidup menurut ajaran pembimbing Anda, bil hikmati, dengan hikmah. Sudah berkali-kali kita mengangkat kamus hikmah, yaitu jawdatul ra'yi, pendapat yang baik, pendapat yang jitu tentang isi kitab. Tidak mungkin mendapatkan pendapat yang gitu tentang isi kitab kalau tidak lihai mempelajari kitab, kalau tidak melakukan perintah warattilil Qur'ana tartila. Tasala yurattilu tartilan ta'annaqo fi tilawatihi. Teliti dalam membaca. Jadi warattilil Qur'ana tartila, telitilah Al-Quran ditambah maf'ul mutlak, tartila, dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau istilah orang Sunda, jangan ada istilah ngaji hehetokan.
Pekandu artinya sekedar ada, bukan begitu. Ini ada tartilat dari sana. Allah memberi imbalan, memberi pahala, memberi ganjaran. Inna sanuki alaika qaulan sakila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda qaulan, omongan ilmiah, karena ini ilmu, sakila yang berat, yang berbobot hebat. Dengan qaulan sakila harus bisa menyelesaikan persoalan. Kemaluan kecil ataupun besar, dari kecil yang sekecil-kecilnya sampai yang besar sebesar-besarnya harus bisa diselesaikan. Di sini kita prihatin terus terang melihat apa yang ada di negeri kita, banyak kedengaran begitu begini sehingga tidak tergambar akan rapi. Melihat dunia sudah tembak menembak, rudal di sebelah timur tembak ke barat, rudal dari barat tembak ke timur. Siapa ini yang harus menyelesaikan? Disitulah keprihatinan kita. Sebab ini harus diselesaikan. Kalau kita angkat wa kuntum ala syafa hukratin minan nar, antumnya ini Muhammadur Rasulullah, Abu Bakrin, Umar, Utsman, Aliun, Khadijah dan sebagainya. Antumnya ada orangnya. Kalian ada di pinggir jurang kehidupan nar. Di saat itu Jazirah Arab menjadi incaran Romawi yang berpusat di Konstantinopel, Bizantium. Romawi Timur bukan Romawi Barat. Kalau Romawi Barat berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam, tapi Romawi Timur berhadapan dengan Nabi Muhammad. Kemudian di sebelah timur ada Persia baru yang mereka punya kekuatan di saat itu jauh dari Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Kemudian pada kalimat fa'an fadakum minha, subjeknya Allah, maka Dia telah menyelamatkan kalian dari yang demikian. Caranya bagaimana? Lihatlah surat Rum. Alif Lam Mim gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itu isinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Gulibatir Rum, Fasid Romawi dikalahkan. Tidak cerita siapa yang mengalahkan. Mana lagi kalau bukan Persia. Bahwa yang pada belakang mereka setelah kalah, saya gelibut akan mengalahkan. Nah berarti Ripan balas dendam Bizantium kepada Persia. Begitu ayat bercerita. Nah, jadi dari sana pertama Romawi dikalahkan oleh Persia, yang kedua Romawi mengalahkan Persia. Ujungnya dua-duanya kolab. Itu abad ke-7. Seandainya itu berulang pada masa sekarang, yang jadi pertanyaan, antum fa'an qadakum minha-nya yang sekarang siapa?
Apakah kita berhak menjadi antum atau tidak? Ukurannya bukan di manusia, ukurannya ada di Allah. Disinilah yang menjadi keprihatinan kita, sehingga ud'u ila sabili rabbika, dakwahilah manusia ke arah tatanan hidup menurut ajaran pembimbing Anda bil hikmah, dengan hikmah Jawdatullah, pendapat yang jitu tentang isi Al-Quran. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Harus jelas. Kita pernah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim itu orang yang menyatakan ada di pihak Allah, ada di pihak Ka'bah. Lepas dari pihak asnam, lepas dari suruka, lepas dari para pembikin kebijakan selain Allah. Kemudian pada alhamdulillahirobbilalamin di sana ada apresiasi terhadap kepada kebijakan Allah. Mereka mendoakan semoga apresiasi kepada kebijakan Allah, sebab Allah yang dia ada di pihaknya punya kebijakan luar biasa. Pertama, Rabbil Alamin. Apa arti Rabbil Alamin? Sama dengan saya susu siasatan, satu polisi atau kebijakan. Jadi kenyataan ini Allah lah yang punya kebijakan. Kenapa kita katakan kenyataan bukan kepada alam? Ada nanti basiron lil alamin. Ada nanti ayat yang berbicara bahwa Quran menjadi peringatan bagi alamin. Tentu bukan arahnya ke matahari ya. Bagi semesta budaya. Jadi berarti alam ini kita katakan mencakup dua-duanya. Allah urus alam semesta, Allah atur alam semesta, Allah atur kehidupan manusia. Itulah Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita hubungkan dengan Al-Asmaul Husna, bahwa Allah dengan rasa sayangnya menjadi perancang, Allah dengan rasa sayangnya menjadi pemasti, begitu Maliki Yaumiddin, Allah menjadi penguasa atas seluruh kenyataan regulasi. Semua pakai yaum, semua pakai periode, semua pakai din, semua pakai regulasi, baik alam semesta ataupun kehidupan manusia. Semua di bawah Allah sebagai penguasa. Tidak akan terjadi nanti dengan kekuasaan Allah ini. Misalkan Fir'aun terus merajai, seenaknya mengejar Nabi Musa. Boleh kamu mengejar Nabi Musa, tapi kamu saya tenggelamkan ke laut merah. Boleh Abraham mau menghancurkan Ka'bah, tapi Allah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah membela bahwa tidak ada yang diambil kecuali dia. Lambangnya mau dihancurkan, Allah bela dengan suara babi. Siapa penguasanya kalau begitu? Nah, sampailah pada Malik Yaumiddin, kemudian berlanjut ke Allah dijadikan pihak kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti sering saya uraikan. Kita lanjutkan tentang Nahl 25. Wal mau'izatil hasanah bil hikmah, dengan hikmah, dengan jawaban dengan pendapat yang itu tentang isi kitab. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang indah. Nasihatilah orang jangan dimarahi. Nasihatilah orang jangan dicaci maki.
sayangi bahwa mereka itu korban daripada khusyuk syaitan. Wajadilhum billati hiya ahsan, serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih indah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, sesungguhnya pembimbing Anda dia adalah pembina pandangan lebih ilmiah perihal siapa yang kesasar berumat lepas dari jalan hidup menurut ajaran Allah. Ajaran Allah wa a'lamu bil muhtadin, yaitu dia Allah adalah pembina pandang lebih ilmiah perihal orang-orang yang hidup berpedoman. Dengan jadihum billati hiya ahsan, maka perlu kita peringatkan, ingat dalam dakwah itu ada dakwah ilhal. Dakwah ilhal itu dakwah dalam bentuk kenyataan sebagai orang adil. Dakwah ilhal, dakwah berupa kenyataan sebagai orang yang membina kecerdasan, bukan dari mulkun. Dakwah ilhal itu dakwah dalam bentuk kenyataan sebagai orang yang ingin berbuat baik sesama manusia. Dakwah ilhal adalah dakwah dalam bentuk kenyataan sebagai orang yang mau adil, yang mau aman, yang mau melakukan at'amahum min ju', memberi makan lepas dari kelaparan, tolong yang lain, amanahum min haud, yang mengamankan mereka lepas dari rasa takut. Oleh pendakwah ini harus dilakukan dakwah ilhal dalam bentuk laku perbuatan yang orang tidak harus mijit-mijit otak untuk memikirkan. Kalau di sini kita kemukakan wa utiya Musa wa Isa, kalimat pasif bagaimana aktifnya mijit-mijit otak susah. Tapi kalau si pendakwah melakukan sesuatu pekerjaan yang dari sana, apakah itu membina kecerdasan, apakah itu kemakmuran, apakah itu keamanan, tidak usah mijit-mijit otak. Itulah dakwah ilhal. Sehingga dengan demikian perhatikan oleh kita semua sebagai petugas dakwah mustaqim, di samping penguasaan ilmu yang harus prima, oleh karena berhadapan dengan upaya setan, sampai-sampai orang yang kesasar saja menganggap dirinya berpedoman, berarti si penipu. Ini tidak bisa kita menganggap enteng. Dengan demikian, maka dengan itu kualitas dakwah ini benar-benar harus kita pikirkan. Sehingga dari sini, kalaupun kita mengatakan seperti Suratul Jamil, wahjurhum hajran jamila, tinggalkanlah mereka dengan cara seindah-indahnya. Meninggalkannya itu bukan dengan caci maki, tapi dengan melakukan yang indah, yaitu dakwah ilhal. Kalau kita angkat a'rid anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang yang membuat kebijakan dengan kebijakan lain, itu juga dengan seindah-indahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim, wastaghfiruhu wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi.
Ya ayuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwa faqad fazal muttaqun. Sehingga dengan demikian maka karena kita ini kalau dilihat dari ungkapan ibarat punya kain sehasta ditarik ke atas kelihatan kaki, ditarik ke bawah kepala terbuka, jadi serba kurang dari berbagai segi, ilmu pengetahuan kurang, kemampuan menggali min fadlillah juga kurang, sehingga begitu kita mimma razaqnahum yunfiqun tidak maksimal karena dananya tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya tidak mampu. Disitulah keprihatinan kita. Maka dari itu cepat-cepat, jangan lambat-lambat, kita saling berpegangan tangan, saling bantu dalam urusan kecerdasan, saling bantu dalam urusan kemakmuran, supaya kehidupan kita dengan dakwah ini benar-benar bisa fokus menghadapi problem-problem apa yang ada, baik di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di lingkungan kita. Anak-anak yang ternyata lebih senang main daripada baca Quran, ini masalah. Masa tidak dipikir bagaimana caranya. Kemudian di lingkungan bangsa sudah kita dengar semua, tidak usah saya ceritakan. Di lingkungan dunia sudah kita tonton semua, sedang terjadi satu pertengkaran yang luar biasa sehingga memakan dana yang demikian besar. Jadi disinilah kesadaran kita semoga terjunggah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kepada Allah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.